Beralih ke Brad, pria berotot yang mudah terpancing emosinya, kini dibuat kebingungan karena masih belum ada kabar dari Sebastian dan Gwen tentang aksi mereka. Alhasil, Brad pun melancarkan rencana B dengan membuat kekacauan di dalam ban. Ia menyamar menjadi perampok dan dengan berbekal senapannya, semua pengunjung hingga pegawai di sana pun hanya terfokus padanya dalam suasana yang kacau. Sebastian akhirnya berhasil membuka brankas di atap terakhirnya. Ia bersama Gwen juga dengan segera keluar dari ban itu. Namun sayangnya, pihak Interpol yang telah tiba di sana sempat melakukan kontak senjata dengan Brad, hingga membuat pria berotot itu tertembak di pundaknya. Sialnya, Sebastian yang akan masuk ke mobil malah justru didorong oleh Brad, hanya karena menilai bahwa pria itu telah merebut Gwen darinya. Menyadari ia telah ditinggalkan oleh yang lainnya, Sebastian pun berlari menyelamatkan dirinya dari kejaran Interpol. Beruntungnya, aksi kejar-kejaran itu berhasil dilaluinya setelah ia menaiki kereta yang tengah melintas tak jauh darinya. Meski berhasil lolos dari kejaran Interpol, namun keributan terjadi di dalam mobil yang mereka gunakan. Gwen merasa bahwa perlakuan yang didapat Sebastian tidak seharusnya terjadi. Alhasil, keributan dalam kelompok itu berakhir dengan keluarnya Gwen dari mobil, yang sekaligus menandakan bahwa ia sudah tak lagi ingin menjadi anggota dalam kelompok itu. Namun tak lama berselang, mobil kembali berhenti dan kali ini giliran Corina yang turun untuk lebih memilih Sebastian ketimbang harus terus bersama dengan dua pria tadi. Apa yang baru saja dialaminya, serta beberapa rangkaian peristiwa perampokan sebelumnya, jelas telah sangat membekas di benak Sebastian, seolah hidupnya sudah tak berharga lagi, dan ia harus kembali menjalani kehidupannya seperti dulu. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati Gwen dan Corina yang justru telah lebih dulu berada di dalam rumahnya. Sebastian juga tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Bahkan ia sempat menolak mentah-mentah ajakan Gwen untuk membentuk kelompok barunya. Akan tetapi, semua berubah ketika wanita itu kembali membahas tentang impian Sebastian yang juga sangat tertarik dengan sebuah brankas bernama Gutter Day. Akhirnya, Sebastian bisa dibujuk untuk menjalankan misinya lagi, namun kali ini ia hanya akan bekerja bersama Gwen dan Corina saja dalam kelompok barunya. Di waktu yang sama, Deltroik yang sempat dibuat kecewa karena telah gagal menangkap Sebastian secara tak sengaja, mendapati sosok pria itu saat ia mencari informasi tentang Hans Wagner di YouTube. Agen Interpol itu nampak kembali menemukan semangatnya untuk bisa menangkap targetnya. Tanpa membuang waktu, Deltroik segera mengerahkan timnya untuk bergegas menuju ke Swiss, kota yang disinyalir menjadi lokasi keberadaan brankas sivit yang disimpan di sebuah kasino di sekitar lokasi. Beberapa anggota Interpol telah bersiap untuk menantikan kedatangan kawanan perampok yang dicarinya. Sejumlah sniper bahkan sudah siaga dari atas menara gedung, termasuk dengan tim Deltroik yang masih terus memantau dari sebuah mobil. Saat mereka sedang fokus untuk menunggu kedatangan Gwen dan kawan-kawan, tiba-tiba salah seorang agen di sana mendapati rekaman radio yang membicarakan tentang perubahan rencana perampokan brankas kasino menjadi jam 5 pagi, yang disebutnya lebih memungkinkan untuk beraksi. Meski sempat diragukan keasliannya, namun tanpa pikir panjang, Deltroik langsung memutuskan untuk mengerahkan timnya tepat di jam 5 pagi sesuai dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun keberuntungan masih belum berpihak pada Deltroik. Keputusannya untuk mengikuti percakapan di radio itu sepertinya telah salah besar. Pasalnya tepat ketika waktu menunjukkan pukul 5 pagi, ia dan timnya yang langsung masuk ke kasino malah mendapati kenyataan bahwa brankas di sana justru telah dipindahkan tepat 90 menit sebelumnya. Konyolnya lagi, pemindahan brankas itu juga dilakukan atas saran dari pihak yang mengaku sebagai Interpol agar brankas segera dipindahkan demi keamanan.